Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan kita akan kembali mereaction video TikTok. Dan untuk video kali ini kita akan mereaction dari satu akun. Nanti saya akan kasih nama akunnya di atas ini. Saya mendapati ketika muncul di beranda saya dan suatu hal yang unik bagi saya. Karena ada komentar yang dia sorot dan dia jawab. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak penasaran, silakan tonton video reaction ini sampai selesai. Di video yang pertama ini ada satu komentar di TikTok yaitu acara ultah itu adat orang Nasrani. Pak user atau Bu user, nggak tahu ya ini suaminya atau istrinya yang pakai akun komentar kayak gini. Yaudah kalau gitu akun sosmed semua ditutup ya, nggak usah pakai HP Android karena HP Android semua sosmed itu yang bikin itu nonis semua ya. Udah 2024 masih kayak gini. Kalau mau kayak gitu balik lagi ke zaman Nabi, Bapak Ibu ya. Dibilang ultah itu cuman adat orang Nasrani. Ya ilah. Kenapa nggak bisa berpikiran seperti ini? Oh iya, ulang tahun artinya dikasih 1 tahun lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin tahun sebelumnya ibadahnya kurang baik, nah dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki ibadah. Kenapa nggak mikirnya begitu? Kenapa nggak punya pemikiran yang positif, yang punya wawasan tuh yang luas gitu ya. 2024 loh masih ada komentar kayak gini. Duh, nggak habis pikir. Dah ya, cukup sekian, terima kasih. Buat teman-teman yang mau nambah di kolom komentar, silahkan. Ya, dari tanggapan yang dia sudah berikan tadi ya, sebenarnya sih saya setuju bahwa orang-orang yang komen seperti ini itu adalah orang-orang yang fanatiknya terberlebihan. Jadi seolah-olah agama itu dapat mengontrol isi dunia ini. Jadi kalau di agama A tidak boleh dilakukan, maka di dalam dunia ini nggak boleh dilakukan sama sekali. Ya harusnya kan ya jangan membuat aturan seperti itu ya. Mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia agama apapun. Ya, kalau dia rayakan ulang tahun, acara ultah itu dibuat ya terserah kan, nggak ada masalah. Nah, ada satu hal yang dia soroti di sini yaitu dari komentar Mita.Erliana. Jadi yang di komen ini dia sengaja tampilkan foto profil dari ibu-ibu ini. Ibu ini dia pakai jilbab, kalau nggak salah mungkin dia umroh ini ya. Tapi komentarnya seperti ini. Dan kita coba mendengarkan video yang pertama dari tanggapan kakak ini. Aduh Bu, sayang banget ibadahnya. Padahal udah ibadah jauh-jauh ke sana, tapi masih bisa berkomentar seperti ini. Aduh, sayang banget loh ibadahnya loh. Ibu bisa-bisanya nyamain perempuan-perempuan yang kekurangan bahan sama Tuhan yang disalibkan. Ya, Ibu bilangnya dinding lagi. Itu bukan dinding, tapi itu salib, Ibu. Ya, aduh. Saya ngeliatnya miris loh Bu. Sayang banget ibadahnya. Udah mahal-mahal ke sana, jauh-jauh ke sana, tapi masih bisa berkomentar seperti ini. Aduh, semoga kedepannya Ibu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Dengan Ibu yang segini, semoga Ibu lebih bijaksana lagi ketika mengetik sesuatu. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang bukan mulutmu harimaumu lagi Bu, tapi ketikanmu adalah harimaumu. Takutnya besok-besok Ibu mengetik ini sama orang yang emosian juga, nah ibunya juga yang kena gitu ya. Bu Mita. Yaudah, sehat selalu buat Ibu dan sekeluarga, dan sekali lagi semoga Bu Mita kedepannya lebih bijaksana lagi. Selamat pagi Bu. Ya, dari tanggapan kakak ini dia bilang bahwa sayang sekali ya ibadahnya karena dia kan tadi dengan backgroundnya seperti itu, dengan foto profilnya seperti itu, kita nggak tahu ya apakah ini akun fake atau gimana, saya nggak paham. Tapi ya seharusnya kalimatnya atau kata-katanya itu sebenarnya tidak sesuai lah dengan foto profilnya dia ya. Ada lagi video lainnya yang dia komen lagi, nggak nanya bahan, yang aku tanya yang pakai kolor di dinding gimana. Sekali lagi ya, sebenarnya yang dia komen ini merujuk kepada pribadi Yesus yang ada di kayu salib, yang ada di dinding, itu yang dia tanya. Nggak tanya bahan. Ibu sadar nggak berkomentar di VT saya yang mana?
DVD di mana saya bertanya kenapa perempuan-perempuan itu memamerkan dada dan paha. Tujuannya apa kalau misalkan pakai baju itu kekurangan bahan? Gunung Merapi kemana-mana, mau jugol-jugol kemana-mana. Jadi jelas-jelas saya ngomong bahan. Tapi ibu malah menyamakan dengan Yesus yang disalibkan. Ya, ngomongnya gitu. Yesus disalibkan menggunakan kain menutupi bagian itu, dan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa. Yohanes 3 ayat 16. Jadi apanya yang gimana? Apanya yang gimana? Sayang loh Bu, ibu udah jauh-jauh umroh, ya, menjalankan ibadah, tapi mulut ibu masih kayak gini. Di usia ibu yang seperti ini seharusnya memberikan contoh yang baik kepada kami yang jauh lebih muda. Tapi ternyata benar kata orang, yang namanya kedewasaan itu tidak selalu dilihat dari usia. Ya. Terus ada lagi di bawah ibu bilang iri. Apa? Kenapa saya harus iri kalau ibu udah pernah umroh? Hah? Saya nggak iri. Perjalanan jernih spiritual saya nggak sana. Ya. Saya udah pernah ke Yerusalem, Bethlehem, Tel Aviv, keliling Israel. Ya, ngelewatin Masjid Al-Aqsa juga udah pernah, injak Palestina juga udah pernah. Apa yang saya harus irikan sama ibu? Hah? Jangan sombong Bu, baru umroh aja udah sombongnya minta ampun, bilangnya kita iri. Enggak, kita nggak iri. Ya. Ntar kalau kita balikin, ntar kesannya kita lagi yang sombong, ya. Tapi biasanya orang-orang yang sombong begini harus ditembak lebih sombong lagi emang. Ya, ingat Bu, kita nggak iri, sama sekali nggak iri, karena nggak ada yang harus diirikan Bu. Ya, ingat usia. Semoga kedepannya lebih bijaksana lagi. Ya, kasih contoh. Ntar kalau diciduk nangis. Emang udah siap diciduk? Ntar nggak bisa goreng tahu tempe sama ikan asin lagi di dapur, nggak bisa. Ya ntar ibu nggak bisa lagi tuh yang namanya jemur kerupuk di genteng tuh nggak bisa. Ya, ingat, ketikanmu harimaumu. Ya. Oke, kita coba next pada video berikutnya. Ada komentar lagi dari orang berbeda. Kan kita punya badan bagus, buat apa kalau nggak dipamerin? Mari kita coba mendengarkan jawaban dari kakak ini. Oke. Neng, kenapa nggak pakai akun asli aja, Neng? Kenapa harus pakai akun fake? Ya, anyway, ya buat aseori. Saya nggak tahu kepercayaanmu apa. Tapi ya, mau itu di Kristen, mau itu di luar kekristenan, kalau di Kristen itu kami bait Allah yang harus dijaga. Ya, kalau di luar kekristenan itu kan aurat yang harus dijaga. Ya, bukan dipamer-pamer. Karena kalau setahu saya di Islam itu, kalau kamu tidak bisa menjaga auratmu, kasihan bapakmu. Ya, sebelum kamu menikah, semua dosa-dosamu itu ditanggung bapakmu. Tapi setelah kamu menikah, dosamu itu ditanggung sama suamimu. Jadi kalau misalkan kamu belum menikah sekarang, kasihani bapakmu. Kalau misalkan kamu dalam Islam, ya kasihani bapakmu. Ya, dan bagus itu untuk dijaga untuk suamimu nanti, untuk di-unboxing sama suamimu, bukan untuk dipamer-pamer. Ya, nanti kalau lagi di jalan, di catcalling sama orang-orang, nggak suka, bilangnya ngerasa dilecehkan. Tapi kan dirimu juga yang mengundang. Nanti kalau misalkan diperkaos nangis, tapi kan dirimu juga yang mengundang. Ingat, perempuan yang sudah menutup rapat-rapat dan menjaga dirinya aja masih bisa ketemu sama laki-laki kurang ajar yang tidak tahu diri. Nah, apalagi dengan perempuan yang tidak menjaga diri dan sengaja memamerkannya. Ya, intinya kalau emang kamu mau seperti ini, jangan nangis kalau suatu saat kamu diperkaos. Udah gitu aja. Jangan salahkan laki-laki, ya, karena alamnya laki-laki ya seperti itu, seperti kucing yang dikasih daging, tidak akan menolak sayang, ya, kecuali lakinya hombreng, ya. Tapi kalau laki-laki normal bukan pelangi, dia pasti mau. Oke, ingat, badanmu bagus untuk dijaga, bukan untuk dipamer. Ya, saya tidak tahu kalau misalkan kamu udah punya anak atau belum, karena kan saya tadi bilang, saya pun juga nggak tahu kalau kamu sudah menikah atau belum, karena akunmu seperti ini, akunmu nothing. Ya, jadi saya tidak tahu dirimu sudah menikah atau belum, sudah punya anak atau belum. Kalau saya sudah punya 2, ya, anak saya sudah 2, ya. Jadi saya jaga, ya, sekalipun mereka laki-laki saya jaga, gitu, ya. Jadi buat kamu
ya. Ingat, badanmu itu bagus hanya untuk suamimu, ya, bukan untuk dipamerkan. Ya, kamu bukan kamu bukan lukisan yang untuk dipamerkan di pameran, bukan, ya. Jaga dirimu, cintailah dirimu, ya. Wanita itu berharga dan harus dihargai, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Bagaimana dong? Ya, jadi jangan berharap orang lain menghargaimu kalau kamu sendiri saja tidak menghargai tubuhmu. Oke, simple. Bye. Selain dari tanggapan dari kakak ini, menurut saya pribadi soal pamer badan dan lain sebagainya, kalau soal kita sebagai anak-anak Tuhan ya tentu kita harus menjaga juga kekudusan hidup. Tentu bagus juga yang dikatakan tadi, bukan soal pamer. Kalau sudah sampai pada titik harus memamerkan body lah, pakaiannya kurang ban lah, pakaiannya bolong sana sini, dan mungkin dia pakai pakaian yang terlalu mini, ya bagi kita, kalau memang di mata manusia hal itu kurang sopan, ada beberapa yang kurang sopan, ya pasti di mata Tuhan juga kurang bagus lah ya. Gitu. Demikian juga kalau ada yang bilang kan kalau datang ke gereja kan yang Tuhan lihat kan hatinya. Tapi sebenarnya itu konteks di mana Yesus itu pernah bilang waktu itu ya, Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena orang-orang yang dihadapi itu kan orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik. Jadi yang berhadapan dengan dia bukan orang-orang yang sedang memamerkan badannya, bukan. Tapi orang-orang yang hanya berlagak tahu, mereka sok-sokan di depan, tetapi sebenarnya dalam hati mereka itu busuk gitu loh. Nah, kalau soal pakaian memang nggak ada aturannya, tapi harusnya ada istilahnya etika dari sisi ya etika kita lah sebagai orang percaya gitu loh. Bagaimana sih kita menghadap Tuhan itu? Bukan hanya hati kita yang kita bawa, tapi seluruh hidup kita. Jadi ya kita tahu yang baik aja lah. Baik, terima kasih kita telah menyaksikan video dari kakak ini tadi, bagaimana dia menanggapi komentar-komentar yang kurang bagus di VT-nya. Dan luar biasa dia menjawab, dan bagi saya ya bagus. Kita harus juga berani menjawab seperti itu. Dan untuk kalian semua, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. Shalom.